Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abang Jerry Dwi Prasetyo, NPM 181710 100, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak, Fakultas Hukum, jurusan Hukum Perdata. Akan mempresentasikan proposal skripsi dengan judul Pelaksanaan Perkawinan di bawah umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dosen pembimbing 1, Bapak Heru Yudi Kurniawan SHMH. Dosen pembimbing 2, Ibu Dr. Hazlina SHMM MKN. Untuk selanjutnya, latar belakang masalah. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syarat adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa dan raganya. Oleh karena itu, di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 atas perubahan Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Menurut pengalaman, perempuan yang kawin dalam usia yang sangat muda akan menghadapi resiko pada saat melahirkan. Kemampuan fisik bagi pria adalah berusia 19 tahun karena pada usia itu ia dianggap telah matang untuk berumah tangga. Pada usia itu kemungkinan mendapat kerja dan memperoleh penghasilan. Karena suami dalam Islam berkewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal kepada istri dan anak keturunannya. Maka dengan itu, perkawinan bukan hanya merupakan perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya suatu perkawinan, tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sebagaimana yang tertuang dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pada masyarakat dewasa ini, masih ada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara yang mengabaikan batasan usia dalam perkawinan. Hal ini terlihat dari banyaknya yang melakukan perkawinan di bawah umur padahal aturan usia kawin telah lama diberlakukan. Salah satu faktor penyebab ialah adanya anggapan masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara bahwa jika seorang anak perempuan dilamar atau dikhitbah oleh seseorang, gambaran peristiwa tersebut terjadi pada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di mana hal tersebut telah terjadi sejak lama, dari generasi ke generasi, sehingga banyak anak gadis mereka yang seharusnya masih dalam usia sekolah kini telah menjadi ibu rumah tangga, yang dimana adanya faktor akan tidak sadarnya hukum dan tidak mengutamakan pentingnya akan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah, dan menganggap bahwa proses untuk dispensasi kawin ini sangatlah rumit, sehingga masyarakat tidak melakukan dispensasi laki-laki. Maka pihak keluarga perempuan tidak boleh menolak untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki yang melamarnya, serta harus dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat menurut hukum Islam. Meskipun dari pihak anak laki-laki untuk melangsungkan pernikahan belum juga mencapai usia 19 tahun, dan anak perempuan tersebut juga belum mencapai usia minimal yakni 19 tahun, sehingga terobosan yang dilakukan untuk menghalalkan pernikahan tersebut adalah dengan melangsungkan pernikahan secara di bawah tangan atau nikah siri. Maka resiko yang harus dialami oleh pasangan kawin tersebut adalah secara administrasi pernikahan mereka tidak mencatat di KUA atau untuk pasangan yang non-muslim di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di wilayah domisili. Artinya tidak memiliki bukti dari perkawinan tersebut. Gambaran peristiwa tersebut terjadi pada masyarakat di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, di mana hal tersebut telah terjadi sejak lama, dari generasi ke generasi, sehingga banyak anak gadis mereka yang seharusnya masih dalam usia sekolah kini telah menjadi ibu rumah tangga, yang dimana adanya faktor akan tidak sadarnya hukum dan tidak mengutamakan pentingnya akan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta nikah, dan menganggap bahwa proses untuk dispensasi kawin ini sangatlah rumit, sehingga masyarakat tidak melakukan dispensasi nikah yang dimana dapat merugikan anaknya
terutama terhadap wanita dan anaknya. Dari uraian tersebut, maka penulisan tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dan mengangkat dalam skripsi dengan judul Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 2. Apa akibat hukum perkawinan pasangan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batasan usia perkawinan? Tujuan penelitian. 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di bawah umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 2. Untuk mengetahui akibat hukum perkawinan bagi pasangan di bawah umur yang tidak memenuhi ketentuan batas usia perkawinan. 3. Untuk mengungkap faktor penyebab terjadinya perkawinan di bawah umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. 4. Untuk mengungkap upaya hukum yang harus dilakukan oleh orang tua atau wali maupun pasangan kawin di bawah umur guna memperoleh keabsahan perkawinannya. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perkawinan, kemajuan ilmu hukum, dan dapat memberikan masukan bagi pengembangan ilmu hukum Islam maupun hukum perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji pembangunan hukum sebagai upaya menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban dalam negara hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Manfaat praktis. Bahwa hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah pengetahuan serta memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan di bidang hukum perkawinan Islam, khususnya perkawinan di bawah umur. Kerangka teoritis dan kerangka konsep. 1. Tinjauan kepustakaan. A. Landasan teori. Teori kepastian hukum menurut Profesor Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, tentang teori kepastian hukum adalah tanpa kepastian hukum yang orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya, dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitik beratkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. B. Teori negara hukum. Konsep negara hukum yang berdasarkan Pancasila menjadi landasan konsep dan dasar kebijakan hukum bagi strategi perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah maupun akses terhadap sumber daya alam. Teori negara hukum merupakan salah satu konsekuensi dari dipilihnya asas negara yang berdasarkan atas hukum sebagaimana tersirat dalam jiwa atau filosofi bangsa Indonesia, Sila kelima Pancasila, dan Undang-Undang 1945 tentang tujuan negara hukum Indonesia. Kerangka teoritis dan kerangka konsep. Berdasarkan teori-teori di atas, penulisan menggunakan teori tersebut sebagai landasan untuk meneliti ke lapangan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan di bawah umur di Siantan Hulu, Pontianak Utara, Kalimantan Barat, dan menggali lebih dalam lagi faktor apa saja yang membuat masyarakat mengabaikan akan pencatatan atau tidak melakukan dispensasi kawin bagi pasangan yang di bawah umur yang telah dialah Undang-Undang Perkawinan, yang dimana pernikahan akan diizinkan apabila usia pria dan wanita mencapai 19 tahun. Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 1 ialah ikatan lahir batin antara seseorang pria dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan pasal 7 ayat 1 mengatakan bahwa batas minimal umur perkawinan bagi pria dan wanita yaitu 19 tahun. Kerangka konsep. Permasalahan nikah pasangan di bawah umur di Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, Kalimantan Barat yang hampir seluruhnya dilakukan dengan tidak mentaati aturan hukum positif. Karena secara hukum kesadaran mereka akan aturan hukum masih lemah. Lemah karena umumnya mereka menikah secara siri karena persyaratan nikah di KUA dalam kondisi tersebut harus mengajukan dispensasi ke pengadilan agama. Metode penelitian. Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah yang diteliti secara benar.
Jenis penelitian. Metode penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian yang beranjak dari adanya kesenjangan antara teori dan kehidupan nyata yang menggunakan hipotesis, landasan teoritis, kerangka konsep, data primer dan data sekunder. Sifat penelitian. Sifat dari penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan, gejala-gejala, atau kelompok tertentu. Sumber data. 1. Penelitian kepustakaan. 2. Penelitian lapangan. Teknik dan alat pengumpulan data. 1. Teknik komunikasi langsung. 2. Teknik komunikasi tidak langsung. Populasi dan sampel. 1. 10 pihak orang tua pasangan kawin di bawah umur. 2. 1 orang tokoh agama. 3. 10 orang pasangan kawin di bawah umur. Analisis data deskriptif. Demikianlah presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.